Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku yang soleh dan soleha? Alhamdulillah ya, kita bisa kembali lagi bersama Ibu di pelajaran SKI, tentu dengan materi yang masih sama dari minggu kemarin, yaitu Arab pra-Islam. Keadaan sosial budaya masyarakat Arab pra-Islam, seperti yang kalian lihat di slide kalian ya. Nah, kali ini Ibu akan menjelaskan beberapa materi yang ada pada Arab pra-Islam ini. Next, kita ke slide selanjutnya ya. Nah, kehidupan Arab pra-Islam itu maksudnya adalah kehidupan orang Arab sebelum Islam masuk, atau dengan kata lain ketika zaman jahiliyah gitu ya. Ketika zaman jahiliyah. Nah, di slide yang kedua ini, Ibu akan menjelaskan tentang penduduk Jazirah Arab. Siapa sih atau bagaimana sih para penghuni Jazirah Arab itu? Penduduknya itu seperti apa? Nah, dalam penduduk Jazirah Arab itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu suku Arab kuno atau Al-Arab Al-Ba'idah. Suku yang paling kuno dan sudah punah. Jadi tidak ada lagi ya. Sejarah suku ini diketahui dari kitab-kitab Samawi. Contohnya dalam Al-Quran. Al-Quran pernah menjelaskan tentang keberadaan kaum Samud dan kaum Ad ya. Nah, diantaranya selain kaum Ad dan kaum Samud juga ada kaum Tasem, Judais, dan Imlaq. Kemudian yang kedua, suku Arab yang kedua yaitu suku Arab asli. Nah, suku ini yang semula mendiami Jazirah Arab. Mereka keturunan Kahtan dan terdiri atas 2 suku, Himyar dan Kahlan. Mereka mendiami wilayah Hijaz, Arab Tengah, Oman, dan Yaman. Ketiga adalah suku Arab pendatang atau disebut Al-A'rab Musta'riban. Suku ini merupakan keturunan Nabi Ismail yang melahirkan suku Adnan yang merupakan cikal bakal lahirnya suku Quraisy. Jadi, kalau bisa dibilang Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu termasuk ke dalam suku Arab pendatang. Karena kan beliau merupakan keturunan dari Nabi Ismail alaihi salam, dari bangsa Quraisy ya. Oke, Ibu tegaskan sekali lagi. Penduduk Jazirah Arab itu dibagi 3. Pertama, suku Arab kuno atau Al-Arab Al-Ba'idah. Kedua, suku Arab asli atau Al-Arab Al-Aribah. Dan yang ketiga adalah suku Arab pendatang atau Al-A'rab Musta'riban. Nah, di slide selanjutnya, di slide ini Ibu akan menjelaskan bagaimana sifat dan watak terpuji bangsa Arab atau karakteristik dari bangsa Arab. Tapi ini sifat-sifat yang terpujinya. Pertama, bangsa Arab itu terkenal dengan sifat pemberani. Nah, sifat terpuji yang pertama itu adalah bangsa Arab terkenal dengan sifat yang pemberani. Nah, sifat pemberani merupakan sifat yang menonjol pada bangsa Arab. Kehidupan di padang pasir sangat liar. Mereka selalu berpindah dan mengembara. Oleh karena itu, mereka selalu membawa senjata untuk melindungi diri dalam perjalanan. Nah, kehidupan yang keras seperti itu membuat mereka memiliki keberanian yang tinggi. Mereka berwatak pencemburu dan cepat naik darah. Dengan waktu seperti itu, masalah yang kecil bisa menyebabkan perang besar. Watak pemberani ini memiliki peran besar dalam pengembangan Islam. Mereka berdakwah dengan semangat dan penuh keberanian. Dengan demikian, agama Islam tersebar luas dalam waktu singkat. Kemudian yang kedua adalah suka hidup bebas. Suka hidup bebas ini sudah menjadi kebiasaan suku Baduy sejak dahulu. Mata pencaharian mereka adalah memelihara ternak dan berdagang. Mereka berpindah-pindah untuk mencari tempat yang subur dan ramai. Kebiasaan mengembara dan berdagang tersebut menimbulkan semangat kebebasan dalam masyarakat Arab. Kecintaan mereka terhadap kebebasan ini menyebabkan mereka tidak pernah dijajah bangsa lain. Kemudian yang ketiga adalah memenuhi janji. Nah, memenuhi janji ini menganggap
bahwa bangsa Arab itu kalau sudah berjanji itu adalah seperti hutang. Nah gitu. Oleh karena itu setiap berjanji mereka berusaha untuk memenuhinya. Yang keempat adalah pantang mundur. Nah bangsa Arab itu terkenal dengan sifat atau watak yang pantang mundur, tidak mudah menyerah. Bila mereka menginginkan sesuatu, maka mereka akan mengejar sesuatu itu sampai mereka mendapatkannya. Nah, yang kelima ya, yang kelima itu adalah suka menolong. Nah, suka menolong, jadi bangsa Arab itu orangnya solidaritasnya itu sangat tinggi. Mereka sangat peduli terhadap sesamanya, apalagi terhadap satu suku ya. Ke lain suku saja mereka peduli, apalagi kalau kepada keluarganya atau ke sesama suku gitu. Rasa solidaritas mereka itu sangat kuat. Jadi mereka itu rela mengorbankan apa saja dalam membela saudaranya. Nah, Ibu tegaskan sekali lagi ya, sifat dan watak terpuji bangsa Arab itu ada 5. Pertama, pemberani, suka hidup bebas. Ketiga, memenuhi janji. Keempat, pantang mundur. Dan kelima, suka menolong. Kemudian, nah ini adalah sifat yang sebaliknya dari sifat tadi, sifat dan watak tidak terpuji bangsa Arab ya. Jadi tadi kan terpujinya, nah sekarang Ibu akan membahas yang tidak terpujinya. Karena kan pasti setiap manusia itu ada kelemahan dan ada kelebihan ya, ada kekurangan dan ada kelebihan. Nah pertama, sifat dan watak tidak terpuji bangsa Arab itu adalah menyembah berhala. Mereka itu sebelum Islam datang, yang mereka sembah itu adalah patung-patung ya. Karena di Ka'bah juga itu banyak dikelilingi oleh patung-patung atau oleh berhala-berhala. Tidak kurang dari 360 berhala memenuhi Ka'bah. Belum lagi di antara Bukit Safa dan Marwa. Sepanjang Bukit Safa dan Marwa itu dipenuhi oleh berhala-berhala. Nah, selain patung yang mereka sembah, mereka juga terkadang menyembah pohon atau menyembah sesuatu yang mereka anggap sakral atau suci yang bisa mendatangkan keberhasilan untuk mereka, gitu ya. Jadi, itulah sifat watak bangsa Arab sebelum Islam datang, yaitu menyembah berhala, gitu. Sifat dan watak yang tidak terpuji ya. Nah, yang kedua adalah mengubur anak perempuan hidup-hidup. Jadi, zaman dulu itu orang Arab percaya kalau yang namanya anak perempuan itu hanya membawa sial atau hanya membawa kerugian untuk mereka, karena mereka menganggap bahwa anak perempuan itu tidak berguna. Yang berguna itu adalah anak laki-laki. Kalau anak laki-laki itu kan bisa dibawa berdagang atau bisa menjadi pembela untuk keluarganya kelak gitu. Jadi mereka tidak segan untuk mengubur anak perempuan hidup-hidup. Padahal justru mereka tidak berpikir kalau mereka itu dilahirkan dari rahim siapa sih? Siapa yang sudah melahirkan mereka gitu kan? Kalau tidak ada perempuan, bagaimana mereka mau beranak atau berkembang biak ya? Padahal kan dari seorang ibu itu kan seorang wanita gitu ya. Dari seorang ibu itu akan melahirkan keturunan. Nah, disitulah kejahiliahan mereka itu gitu ya. Nah, yang ketiga adalah memperistri perempuan bekas ayahnya. Jadi mereka menjadikan ibu mereka sebagai istri mereka setelah ayahnya meninggal gitu. Yang keempat adalah berpesta pora dan mabuk-mabukan. Nah, ini menjadi style atau tren atau gaya hidup orang Arab zaman dulu. Jadi ketika misalnya ada hajatan atau ada perayaan, ada pesta, pasti mereka itu akan mabuk-mabukan ya. Karena meminum khamar menjadi kebanggaan mereka. Mereka merasa bangga apabila bisa minum khamar lebih banyak dari temannya. Padahal minuman keras itu sangat dilarang dalam agama Islam.
Alhamdulillahirobbilalamin, pelajaran 1 sudah selesai Ibu jelaskan. Dan mohon maaf ya bila banyak kekurangan, dan kalau misalnya terasa kurang jelas, boleh kalian ulangi videonya atau kalian boleh baca buku SKI-nya ya sampai kalian paham, benar-benar paham ya. Sehingga nanti kalau misalnya Ibu ngasih tugas atau ngasih berupa soal uraian, kalian bisa menjawab dengan tepat. Terima kasih ya, sekali lagi ucapkan terima kasih atas perhatian kalian. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.